Wasallam dan gugur di medan perang dan mati syahid. Sementara temannya yang satu diberikan umur panjang 1 tahun setelah temannya yang mati syahid itu meninggal dunia. Lalu sahabat Thalhah bin Ubaidillah seolah-olah berdiri di depan pintu surga. Lalu beliau melihat dengan jelas keluarlah malaikat penjaga pintu surga dan mempersilahkan orang yang tidak mati syahid itu masuk ke surga urutan pertama. Lalu penjaga surga tersebut masuk kembali dan tidak lama kemudian keluar kembali dan baru mempersilahkan orang yang mati syahid tersebut masuk ke dalam surga urutan nomor 2. Dan keluar lagi barulah mengatakan kepada Thalhah, ya Thalhah, sedangkan kamu belum giliranmu masuk surga sementara. Akhirnya pada besok harinya diceritakanlah mimpi Thalhah tersebut kepada para sahabat, dan semua para sahabat tidak percaya atas mimpinya. Bagaimana mungkin orang yang tidak mati syahid lebih dulu masuk surga dengan orang yang tidak mati syahid? Dengan orang yang mati syahid, yang didahulukan adalah orang yang tidak mati syahid. Akhirnya dilaporkanlah mimpinya ini kepada Rasulullah SAW. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Awaina ma ta'jamun? Apakah kalian terheran-heran dengan mimpi sahabatmu Thalhah? Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak heran? Kok bisa-bisanya orang yang tidak mati syahid didahulukan masuk surga daripada yang mati syahid? Apa kata Rasulullah? Awalaysa zalika qadra haza ba'dahu sanah wa qad faqa ramadhana fasoma. Bukankah orang yang satunya ini diberikan umur panjang 1 tahun? Awalaysa qad masaka hadza ba'dahu sanah? Apakah orang ini yang 1 tahun ini diberikan umur panjang 1 tahun dan di dalam bulan Ramadan dia berpuasa? Bala ya Rasulullah, kata para sahabat, betul ya Rasulullah, diberikan umur panjang 1 tahun dan bertemu dengan bulan Ramadan dan puasa dalam bulan Ramadan. Lalu apa kata Rasulullah? Wa ma bainahuma ab'adu min ba'dis samawati wal ard. Ketahuilah bahwa derajat di antara kedua orang ini jauh di antara langit dan bumi. Inilah keistimewaan orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Derajat kita insya Allah, kalau kita betul-betul mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah-perintah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah derajat kita bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Padahal kita tahu bahwa syahid ini adalah yang paling utama di dalam ajaran Islam. Tetapi dengan berpuasa sungguh-sungguh kita akan bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Tapi para ulama menjelaskan bahwa tidak semua orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Lalu orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan yang bagaimana yang bisa mengalahkan orang yang mati syahid? Yaitu orang-orang yang puasa dan ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kita berpuasa bukan saja menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kita mengetahui banyak pembatal-pembatal puasa dalam fikih dikatakan 9. Kebetulan ada yang WA tiang mau dijelasin masalah pembatal puasa, insya Allah nanti kita akan jelasin. Jadi bukan saja kita menahan diri dari pembatal puasa, tetapi kita harus menahan diri dari pembatal-pembatal pahala puasa. Ini yang susah. Banyak orang yang bisa menahan lapar, banyak orang yang bisa menahan haus, tapi marah tidak bisa tahan. Bisa menahan lapar, bisa menahan haus, tapi gibah tidak bisa tahan. Nah, kalau orang-orang yang berpuasa hanya bisa menahan diri dari yang membatalkan puasa,
tapi tidak bisa menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, maka Allah tidak butuh dengan puasa orang-orang seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya yang mulia? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wa sarabuhu wa ta'amus hajatu lillahi ta'ala. Allah tidak akan butuh dengan pahala dengan puasamu bagi orang-orang yang tidak meninggalkan pembatal-pembatal pahala puasa, walaupun orang itu meninggalkan makan dan minum. Apa artinya Allah tidak membutuhkan puasa orang-orang seperti itu? Dijelaskan dan diterangkan oleh hadis lain yang mengatakan malam yada qaula zur, jadi sambungannya rubba shaiman. Banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi apa yang didapatkan adalah lapar dan dahana. Oleh karena itu jamaah sekalian, supaya kita tidak hanya mendapatkan pahala, tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka kita tahan diri kita. Yang lebih penting adalah bukan dari hanya yang sekedar membatalkan puasa, tapi yang membatalkan pahala puasa. Nah, orang yang seperti inilah orang yang akan bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Lalu apa yang kedua kata para ulama? Fokus dan konsentrasilah kepada ibadah-ibadah yang memang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini. Seperti di dalam suratul Baqarah ayat 185 dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Coba kita lihat sejarah. Imam Malik itu imam gurunya Al-Imam Syafi'i. Setiap hari di kota Madinah mengadakan ta'lim seperti kita ini, mengajarkan hadis setiap hari. Tapi begitu datang bulan Ramadan, diliburkan pengajiannya dan beliau fokus dengan Al-Quran. Beliau fokus membaca Al-Quran. Begitu juga dengan Muhammad ibn Syafi'i, Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Dan begitu pula dengan muridnya Imam Suyuti, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Lalu pertanyaannya adalah, sudah berapa kalikah kita menghatam Al-Quran yang kita mengaku-ngaku mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i? Ibu-ibu, sementara ini 6 hari ini udah berapa kali tamat? Udah 1 juz atau udah 1 bungkul Quran? Atau bapak-bapak mungkin, kalau ibu-ibu sibuk masak, bapak-bapak lah. Belum juga. Nah ini supaya kita membaca. Wallahi tiang katakan, ini bulan mulia. Wallahi tiang katakan, kita butuh yang namanya pahala. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa kita besok akan menyesal. Semua kita akan menyesal. Yang alim pun akan menyesal ketika diberikan catatan amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika catatan amal kita buka, kita merasa kurang dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kesempatan kedua hidup kembali supaya kita bisa beribadah. Semua kita akan menyesal. Kalau kita perhatikan, ibadah yang paling cepat mengumpulkan pahala adalah membaca Al-Quran. Bagaimana tidak? 1 huruf diganjar 10 pahala. Dan di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumus kebaikan itu di dalam Al-Quran dikatakan, kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan 10 kali dan maksimal 700 kali di luar bulan puasa. Tetapi di dalam bulan Ramadan
itu mau-maunya Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Berapapun kita dikasih pahala. Bahkan kalau ada orang yang maksiat selama hidupnya, lalu dia taubat di bulan puasa pada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul taubat dengan sungguh-sungguh dan menyesali perbuatannya telah dilakukan, maka orang ini bisa saja dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Inilah kelebihan-kelebihan dari bulan Ramadan. Tentunya yang terakhir oleh para ulama mengatakan asyirku minas sadaqah, itu banyaklah sedekah. Nah, inilah hal-hal yang akan membuat kita, akan memberikan kita pahala yang baik di dalam bulan Ramadan ini. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, maka insya Allah kita akan bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Dan mudah-mudahan insya Allah, amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari apa yang Tiang sampaikan. Kita tadi udah jam berapa? Udah 15 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, masalah marah kata dia. Kadang-kadang kita ini dipancing sama orang-orang yang terdekat itu, Pak. Pancing emosi kita pada orang-orang yang terdekat. Satu kata kita menyampaikan, malah 5-6 kata yang disampaikan, sehingga kita emosi di situ. Bagaimana Pak Ustadz? Masih utuh puasa itu atau gimana? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu ada sebelum kita jawab? Oke, kita langsung aja. Mungkin pengalaman pribadi kayaknya. Nah, biasanya kalau kita ngomong di rumah 1 dijawab 6 itu berarti siapa kan? Ketahuan sendiri dah. Ini bukan suzon. Ya, perempuan biasa begitulah. Ya, kita yang laki-laki harus mengalah, kita yang laki-laki waras harus mengalah. Memang harus begitu. Karena memang dari sononya diciptakan laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Makanya kalau ada orang kalau ada orang yang berpisah rumah tangganya dengan mengatakan kita sudah tidak cocok, kalau yang bisa katakan bullshit, itu bohong besar. Ya memang kita tidak pernah cocok dengan perempuan, karena memang dari sononya kita sudah beda. Laki-laki diciptakan oleh Allah itu dengan 99 akal, 1 nafsu. Sedangkan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 akal, 99 nafsu. Wajar kalau kita ngomong dibalas 10. Memang dari sononya. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu pernah dilemparkan mangkok oleh istri tercinta beliau, Siti Aisyah. Pernah dengar ceritanya? Gara-gara madunya, kan beliau ada beberapa istri. Pembantu beliau atau dikatakan budak zaman dahulu membawa semangkok sup lah kesukaan Rasulullah. Kebetulan waktu itu gilirannya ada di rumah Siti Aisyah. Jadi Ummu Salamah memerintahkan budaknya untuk mengantarkan sup kesukaan Rasulullah. Di rumah Siti Aisyah sedang masak, lagi senang-senangnya masak, datang bawa sup kesukaan Rasulullah. Wajar sebagai perempuan cemburu. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, oleh Siti Aisyah kepada budaknya, apa ini? Oh, ini kesukaan Rasulullah dari Ummu Salamah. Kau bawa pulang atau mangkoknya pecah? Pembantunya bingung, budaknya bingung. Saya pulang dimarahi istri Rasulullah, saya diam dimarahi istri Rasulullah. Lebih baik saya diam di sini, ada Rasulullah nanti yang bela. Hanya begitu. Datang Rasulullah, ada apa ini ribut-ribut?
Begitu Rasulullah bertanya begitu, langsung dilemparkan mangkok. Tidak ada makan siang sekarang. Rasulullah, kekasihnya Allah, dilemparkan mangkok oleh istrinya. Kalau kita dilemparkan mangkok, masih belum ada apa-apanya kalau satu. Kita kadang-kadang dilemparkan mangkok 10. Nah, jadi yang jawab pertanyaannya, inilah hakikatnya puasa. Bagaimana kita bisa menahan diri. Inilah hebatnya puasa. Kadang-kadang kalau kita mau marah, tidak jadi kita marah. Apa yang kita tunggu? Nanti dah kalau maghrib. Kadang-kadang ditanya, tumben bapak tidak marah. Saya puasa, nanti maghrib aja deh. Nah, ini luar biasanya puasa. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, nah di sinilah letak kesalahan kita. Artinya pahala puasa kita itu sudah terhapus dengan marah tersebut. Karena apa? Karena tidak kita bisa mengendalikan hakikat dari puasa, mengendalikan hawa nafsu. Puasanya tetap sah, tapi apa yang didapatkan? Laisa lahu illal ju'i wal atas. Yang didapatkan hanya haus dan dahaga. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan hawa nafsu. Inilah yang dikatakan puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah hanya mendapatkan haus dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Hampir semua kita. Sedikit-dikit kita ngomongin orang, sedikit-dikit marah. Nah, inilah puasanya orang awam, wajar. Karena kita orang awam karok, kita tidak tahu hakikat daripada puasa tersebut. Apa hakikat puasa? Menahan diri dari hawa nafsu. Segala hawa nafsu, bukan hanya amarah, yang ngomongin orang, ghibah, hawa nafsu yang itu semuanya kita harus bisa tahan. Kalau tidak bisa tahan, ya sekedar mendapatkan sah puasa, tapi pahala puasa tidak dapat. Dan insya Allah tidak bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Ya kira-kira begitu ya. Tapi kalau istri marah-marah, biar aja marah. Ada yang lain sebelum kita lanjutin? Nggih, ngiring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai membaca tulisan Al-Quran dan mendengarkan murat Al-Quran melalui HP. Apakah boleh dengan keadaan yang tidak bersuci atau batal wudu? Terima kasih. Hampir semua ulama sepakat bahwa membaca Al-Quran kalau wudu itu yang tidak boleh itu adalah memegang mushafnya. Mushafnya itu adalah Qurannya sendiri, itu nama mushaf. Kalau dari HP, walaupun tidak punya wudu tidak ada masalah. Kalau HP, karena HP bukan mushaf. Dan membaca Al-Quran itu boleh bagi orang yang tidak punya wudu. Memang di sini ada perbedaan pendapat daripada para ulama. Tapi yang dibolehkan adalah satu. Ketika perempuan itu murojaah, artinya murojaah itu adalah mengulang-ulang hafalannya. Itu pertama. Yang kedua yang diperbolehkan tanpa wudu membaca Al-Quran adalah ketika perempuan itu adalah guru. Dia pengajar Al-Quran. Boleh mengajarkan Al-Quran tanpa wudu. Karena misalnya kalau ustazahnya perempuan, kalau gurunya perempuan, setiap datang bulan pengajiannya libur, tidak bisa ngaji anak orang. Libur-libur terus. Ya kalau datang bulannya cuma 3 hari, kalau 15 hari. Dalam sebulan cuma ngaji 15 hari, dipotong libur, ngajinya 1 minggu. Nah jadi itu yang diperbolehkan, artinya membaca Al-Quran tanpa wudu. Yang satu, orang lagi menuntut ilmu. Ya, yang perempuan terutamanya, kalau laki-laki sih tidak ada masalah. Yang kedua, guru yang sedang datang bulan tapi mengajar Al-Quran jadi ustazah. Yang ketiga, orang yang mengulang-ulang atau menambah hafalannya, itu yang boleh. Tetapi secara umum kalau melalui HP tidak ada masalah karena itu bukan mushaf. Contoh, HP kapanpun walaupun ada aplikasi Al-Quran di dalamnya, boleh enggak kita bawa masuk HP ke dalam kamar mandi?
HP yang mempunyai aplikasi Al-Quran boleh tidak dibawa masuk ke dalam kamar mandi? Kalau aplikasinya dibuka ke dalam kamar mandi itu tidak boleh. Kalau HP-nya dimatiin, aplikasinya mana? Kalau HP-nya dibawa dalam keadaan terbuka aplikasi Al-Qurannya, itu tidak boleh. Tetapi kalau HP-nya dimatiin, boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Nah, itu perbedaannya. Kalau mushaf total tidak boleh disentuh kalau orang lagi tidak punya wudhu, baik laki-laki walaupun perempuan. Kira-kira begitu nggih? Nggih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat apa? Zakat mal, zakat fitrah, zakat. Oh, zakat fitrah. Oke, pertanyaannya adalah yang persingkat, yang perjelas pertanyaannya, bolehkah zakat fitrah dengan uang? Itu kan pertanyaannya. Pada hakikatnya zakat fitrah itu adalah menggunakan bahan pokok di suatu tempat. Jadi para ulama itu mengatakan tidak boleh menggunakan uang. Yang digunakan untuk membayar zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. Saya tidak mau makan beras nasi. Tidak, bercanda. Ya, beras kita, jadi menggunakan beras. Kalaupun seandainya, ya kan, misalnya ada orang yang tinggal di luar daerah, dia mau berfitrah ke sini. Kalau mau transfer beras misalnya 3 kilo, kan banyak ongkos. Kalau dia tinggal misalnya di Papua, mau ngirim beras ke sini 3 kilo, besaran ongkos. Kan transfer uang, kita lah yang belikan beras. Nah, jadi intinya zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok. Gitu. Ada lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ke ini. Nggih. Bolehkah kita berzakat fitrah kepada keluarga ini? Ya, mau anak, mau ibu, mau bapak, itu kan keluarga. Jadi anak ke ibu, ibu ke anak, adik ke kakak, kakak ke adik. Boleh-boleh saja, tergantung. Tapi harus ada catatannya, ada syaratnya. Ketika anak kita itu misalnya tidak dalam tanggungan kita tidak tanggung dia per hari setiap harinya, maka itu yang lebih baik. Makanya kadang-kadang kita zakat itu salah kaprah. Zakat yang pertama, ini di luar zakat fitrah dulu, zakat yang paling utama itu adalah ke kerabat atau ke keluarga yang paling pertama, yang paling utama. Ya tentunya keluarga yang berhak menerima. Jangan cari yang udah kaya dikasih lagi. Baru urutannya tetangga, orang yang terdekat, baru urutannya yatim, baru urutannya fakir miskin dan sebagainya. Nah, ini kita selama ini salah kaprah. Kadang-kadang keluarga kita tidak pernah urus, kita tidak pernah berikan sedekah, padahal banyak keluarga kita yang mustahik, yang artinya penerima zakat. Jadi boleh kita memberikan atau mengeluarkan zakat atau zakat fitrah kepada keluarga kita, asalkan keluarga yang kita berikan zakat itu bukan tanggungan kita sehari-hari. Misalnya tiang punya anak, ya, anak saya mau
zakat fitrah sama saya atau mau berzakat kepada saya, tapi setiap hari saya tidak ditanggung oleh anak saya, boleh. Tetapi kalau makan saya ditanggung, semuanya ditanggung oleh anak saya, maka tidak boleh kita berikan kepada orang yang kita tanggung setiap hari kehidupannya. Oke? Ada yang lain? Sampai jam berapa ini? Jam 8. Lagi. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi sebelum yang jawab WA-nya, mungkin ibu-ibu malu nanya ini melalui WA, biasalah ibu-ibu malu-malu kucing lah. Nanti ada yang bertanya, kalau ada yang mau bertanya langsung, yang jawab WA-nya ada 2 pertanyaan yang di dalam tidak bawa HP-nya lupa jadi ada 2, 1 pertanyaannya apa yang membatalkan puasa, yang kedua siapa saja yang berhak tidak puasa. Yang kita bahas yang mana dulu karena agak panjang. Kedua-duanya kebetulan ada 9 kategorinya. Yang membatalkan puasa secara fikih itu ada 9. Yang berhak tidak berpuasa itu ada 9 orang juga. Yang mana dulu kira-kira? Yang tidak berhak puasa. Oh, yang tidak berhak berpuasa. Oke. Yang pertama, orang yang boleh tidak berpuasa, yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Pak Ustaz, apa ukuran balik? Balik itu kalau menurut ilmu fikih yaitu ketika anak kalau laki-laki maaf keluar mani. Itu tandanya. Berarti dia sudah balik kalau keluar mani umur 9 tahun Hijriah. Kok kecil sekali 9 tahun Hijriah keluar mani? Memang fikihnya sudah bilang begitu. Jadi ahli-ahli fikih ini kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, mereka mengeluarkan satu hukum itu survei dia berpuluh-puluh tahun baru mengeluarkan hukum. Sama dengan haid, mereka survei dulu, mengadakan survei kepada sekian ribu perempuan baru mengeluarkan hukum. Jadi itu yang pertama adalah anak kecil yang belum balik. Kalau belum keluar mani sampai 9 tahun Hijriah, sampai 10 tahun belum, 11 tahun belum, 12 tahun belum, kita tunggulah sampai 15 tahun baru dia wajib berpuasa. Cuman kita sebagai orang tua jangan biarkan anak kita berpuasa kalau udah umur 9 tahun. Kita ajarkan bahkan dari umur 7 tahun. Dari mana tahu Ustaz? Dari hadis Rasulullah SAW. Muru auladakum bis-shalah. Artinya apa? Ajarkanlah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, sholat ini adalah indikasinya dari semua ibadah. Kita disuruh meniru ibadah sholat. Artinya puasa pun kita perintah untuk mengajar anak kita belajar puasa umur 7 tahun. Ya ada istilah puasa beduk lah, atau puasa onjol-onjol kalau puasa saya. Ya mungkin puasa nanti jam 10 buka, lanjut puasa lagi, ya. Atau puasa nanti siang berbuka, lanjut lagi. Nah kebetulan yang punya cucu juga sekarang umur 7 tahun belajar puasa setengah hari. Karena puasa nanti zuhur berbuka, dari zuhur maghrib baru buka lagi. Nah kita ajarkan ya, tapi kalau dia lemah, kalau dia lapar ya kasih aja makan, tidak ada masalah. Ini supaya kita mendidik anak kita supaya belajar berpuasa. Sama dengan perempuan juga, perempuan sama keluar haid dalam 9 tahun Hijriah. Mungkin kita kaget tuh ada orang anak perempuan yang haid 9 tahun, ada enggak? Ada. Kalau hukum sudah bilang begitu, insya Allah iya. Nah itu yang boleh tidak berpuasa, 1. Yang kedua, orang gila. Orang gila di mata manusia itu hina, tapi di mata Allah, Masya Allah. Kalau ada orang misalnya gila dari baru lahir,
sampai meninggal dunia gila aja kerjaannya, tidak pernah sadar, maka besok langsung masuk surga tanpa hisab. Mau? Kalau mau masuk surga tanpa hisab, mau tidak berpuasa, mau tidak sholat, maka mari gila. Orang gila tidak berpuasa, tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, yang tidak wajib berpuasa adalah orang dalam perjalanan, yaitu orang musafir. Tapi kadang-kadang sekarang musafir ini sudah dipermainkan sama kita. Musafir itu adalah perjalanan kaki 84 km. Itu minimal 84 kilo. Kalau kita pakai mobil walaupun 100 kilo cuma 1 jam. Ini kadang-kadang kalau kita nyebrang, maaf nyebrang ke Sumbawa, rata-rata orang di kapal itu tidak puasa. Ngapain? Musafir. Masya Allah, musafir. Yang musafir itu adalah betul-betul perjalanan menggunakan kaki. Itu namanya musafir. Dan minimal perjalanannya 84 km. Lalu selanjutnya, orang yang tidak boleh berpuasa. Berapa? 3 ya? Yang keempat adalah orang yang kehilangan akal. Beda. Kehilangan akal itu ada 3. Kalau gila memang sudah tidak ada akalnya. Ini kehilangan akal. Kalau orang gila tidak punya akal. Ini di dalam fikih itu dikatakan ada orang yang kehilangan akal. Ada 3 kategori orang yang kehilangan akal. Yang pertama, karena tidur. Hilang akal tidak? Hilang akal. Misalnya setelah sahur dia tidur, bangunnya maghrib. Misal, sah nggak puasanya? Ini bukan bab sholat tapi bab puasa. Batal nggak puasanya atau sah nggak puasanya? Selesai sahur, ngantuk, tidur, terus dia tersadar ketika maghrib dan betul-betul tidur, sah nggak puasanya? Sah puasanya. Perkara sholatnya nanti urusan lain. Kalau masalah puasanya sah puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pingsan. Pingsan hilang akal enggak? Hilang. Beda enggak dan gila? Beda. Kalau pingsannya misalnya mulai dari sahur dia pingsan. Ini pingsan, begitu makan sahur, petir, pingsan. Misal ini, tersadarnya di maghrib. Sah enggak puasa? Kalau pingsan itu tidak sah puasanya. Beda. Nah makanya kita harus ngaji. Kalau pingsannya misalnya sahur pingsan, tiba-tiba siang jam 10 dia tersadar ini jam 10 siang tersadar, petir lagi pingsan lagi. Misal sadar nanti maghrib, sah enggak puasanya? Sah puasanya karena dia sempat bangun di siang hari. Ini bedanya. Makanya kita harus ngaji biar kita tahu. Nah ada yang pingsan, ya kan? Ada yang tertidur. Sama yang gila tadi itu kehilangan akal. Kalau gila sudah karuan gila kan? Nah ini ada yang pingsan dan ada yang tertidur. Terus yang selanjutnya, haid, orang yang haid. Itu tidak berpuasa. Kalau mereka berpuasa malah haram hukumnya. Janganlah sok-sok apa namanya, sok-sok rajin ibadah lah, biar haid misalnya dia datang bulan saya puasanya. Itu malah hukumnya haram. Orang perempuan puasa kalau datang bulan. Nipas itu boleh tidak berpuasa, bahkan haram.
orang yang melahirkan anak atau bakal anak. Kalau melahirkan anak sudah jelas. Kalau bakal anak, keguguran. Itu juga boleh tidak berpuasa. Selanjutnya yang kedua adalah orang yang hamil. Boleh orang hamil tidak berpuasa. Tapi sebaiknya berpuasa kalau sanggup. Tapi di dalam fikih itu dikatakan boleh orang hamil itu tidak berpuasa. Nah ini luar biasanya Islam. Ya kalau tidak kuat nanti perkaranya diganti. Kalau pas tidak hamil, tahun besok Ustadz hamil, tidak bisa ganti, nggak apa-apa. Tahun depannya ganti. Tahun depannya lagi hamil Ustadz, nggak ganti, nggak apa-apa. Tahun keempat lagi hamil lagi Ustadz, keterlaluan. Tapi inilah apa namanya Islam itu. Boleh tidak puasa orang yang hamil, tidak dipaksakan puasa karena memang Allah tahu bagaimana lemahnya orang yang hamil. Ya kalau laki-laki nggak tahu dah lemahnya orang hamil, tahunya buat aja ya Pak. Terus yang selanjutnya yang boleh tidak berpuasa adalah yang menyusui. Walaupun bukan anaknya sendiri, menyusui anaknya orang juga, itu boleh tidak berpuasa. Bukan sekedar kita menyusui anak kita saja. Misalnya ada anak tetangga atau ada anak kerabat ditinggal mati oleh ibunya, misalnya masih bayi, lalu siapa yang akan menyusui? Bapaknya. Bapaknya. Nah, kalau menyusui bukan hanya sekedar menyusui anak pribadi kita, tapi anak orang lain pun itu boleh tidak berpuasa. Tapi nanti diganti sama yang lain. Tahun depan menyusui lagi, ya besoknya lagi. Seperti itu. Terus selanjutnya yang ke-9 adalah orang yang tua. Bukan tuanya saja. Yang tua banyak kok berpuasa. Siapa? Contohnya bapak-bapak. Udah kita ubanan semua masih berpuasa. Tapi yang tua yang lemah boleh tidak berpuasa. Jadi misalnya kita punya papu, kita punya balok, misalnya tidak kuat berpuasa, jangan dipaksa puasa. Agama pun tidak memaksakan mereka untuk puasa. Kalau yang lemah boleh tidak berpuasa, silahkan. Selanjutnya adalah orang yang melaksanakan pekerjaan berat, tapi dia harus puasa dulu. Misalnya tukang batu atau aspal di tengah jalan, siang hari panas. Dari awal subuh dia bilang, saya tidak makan sahur, saya tidak puasa besok. Itu tidak boleh. Mereka harus berpuasa. Kalau dia tidak tahan nantinya dia berbuka, tidak ada masalah. Nanti diganti ketika mereka punya waktu senggang, ketika tidak bekerja lagi baru diganti. Tapi harus berpuasa dari awal. Jangan niat tidak puasa. Nah, itu orang-orang yang boleh meninggalkan puasa karena uzur tua, karena uzur gila, karena uzur pingsan, karena haid, karena nifas dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa menurut hukum Islam. Ada pertanyaan? Belum kita lihat. Satu lagi ini ada sedikit ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesehatan ini bidang kedokteran itu ada beberapa pasien yang memang sedang sakit, dianjurkan untuk tidak puasa. Nah ini hukumnya bagaimana Pak? Tadi sakit karena tidak disebut. Kan yang tua, itu yang tua artinya yang lemah, artinya berarti dia sakit. Yang sakit menurut siapa? Bukan sakit menurut ustaz, bukan sakit menurut tuan guru,
tapi sakit menurut dokter. Karena yang kita percaya mengetahui penyakitnya orang itu adalah dokter. Kalau dokter mengatakan seperti Pak Haji mengatakan sebaiknya Bu tidak berpuasa karena ibu begini, karena ibu sakit, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi harus melalui dokter yang terpercaya, dokter muslim, jangan dokter yang non muslim. Karena nanti dokter non muslim dia tidak tahu puasa, menyarankan saja. Makanya kalau di dalam ilmu fikih itu dikatakan datanglah ke dokter. Kalau dokter muslim yang terpercaya sudah menyarankan tidak berpuasa, itu kita boleh tidak berpuasa. Ya tadi saya lupa orang yang sakit. Itu orang yang sakit yang boleh tidak berpuasa. Apalagi orang yang misalnya memaksa puasa tapi nanti mudarat jadinya karena dia berpuasa, maka orang seperti itu haram hukumnya berpuasa, karena dengan puasa dia tambah sakit. Oleh karenanya dia hanya membayar fidyah. Sama dengan orang yang sakit yang tidak akan sembuh-sembuh. Kalau orang yang sakit kan boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti diganti puasanya ketika mereka sehat. Tapi bagaimana kalau orang yang sakit yang kira-kira tidak akan sembuh? Maka orang yang sakit seperti ini tidak mengganti puasa, cuman cukup membayar fidyah dengan 1 mud setiap 1 hari tidak berpuasa. Berapa itu kurangnya 1 mud? 6,7 ons. Sedikit, kurang 1 kilo. 6,7 ons. Nah jadi itu. Jadi kalau memangnya kita divonis sakit, tetapi dari dokter yang terpercaya, salah satu syaratnya adalah dokter terpercaya yang muslim. Kira-kira gitu Pak. Ada yang lain lagi? Iya, silakan. Perempuan ini yang lagi haid, kan lagi puasa terus dia dapat pada saat zuhur ini pagi. Terus saya bilang nggak usah dah batalkan puasanya. Boleh apa enggak, itu kan katanya pahala sabar. Katanya saya dengar begitu, makanya saya bilang jangan dah batalkan puasanya. Gimana Pak Ustaz? Maaf sebelum jawab, dengarnya di mana Bu? Dengar. Ya jangan-jangan salah dengar kan mungkin. Ya makanya tidak kan. Jadi berpuasa ketika perempuan datang bulan, lalu di tengah berpuasanya mau jam 9, mau jam 10, mau jam 11, atau kadang-kadang mau tinggal 2 menit maghrib, tanggung dibatalin. Haram loh hukumnya melanjutkan puasa, haram. Maaf lah perempuan-perempuannya jangan sok alim deh. Eman-eman sok alim tapi jadi haram. Itu rezeki ibu yang dikasih. Pahalanya jangan susah, tetap dapat pahala puasanya. Walaupun misalnya jam 9 ini misalnya, atau sekarang misalnya batal puasa, keluar misalnya haid, batalin puasa, pahala puasanya dapat. Nanti ganti ketika kita bisa. Besok misalnya besok kita tidak bisa ganti karena sakit, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan bayar fidyah kalau kita tidak sanggup puasa. Itu luar biasanya Islam. Jadi Allah tidak membebankan hambanya untuk berpuasa. Allah tidak membebankan hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebankan umatnya atau hambanya untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Jadi ketika batalin, jangan dilanjutkan berpuasa karena hukumnya haram. Yang wajib bisa menjadi haram. Itu bunyi. Ada lagi yang lain? 5 menit. Kalau tadi yang pekerja berat tadi itu. Iya. Kalau itu pekerja berat itu kan kalau memang sudah profesinya Pak Ustaz. Iya. Apa ya terus tidak puasa terus? Terus tidak puasa terus. Ada orang yang berprofesi. Ada orang yang berprofesi. Memang dia profesinya itu. Tidak ada pekerjaannya lain. Tiap hari dia manggul barang. Tiap hari dia kerja di tengah panas aspal. Tiap hari dia jadi buruh bangunan. Makanya
fikih itu menjelaskan dari awal itu dia berpuasa. Ketika dia tidak tahan, maka boleh berbuka. Kalau kita alasan apa? Kecuali kita sakit. Kalau kita, saya tidak tahan lah, lapar nih. Padahal kerjaannya nganggur di rumah. Ya itu tidak boleh. Kalau orang yang karena pekerjaannya berat, walaupun itu profesi, besok ketika senggang, ketika tidak berat pekerjaannya lagi, maka dia harus mengganti puasanya. Bukan dia tidak ganti, harus mengganti puasanya. Tapi tidak boleh dia tidak berpuasa dari awal. Syaratnya dia harus berpuasa. Kalau dia tidak tahan, maka dia boleh berbuka. Itu nih Pak Haji. Ada lagi? Ya, terakhir. Jadi pertanyaan Kak Ustaz, perjalanan dari Mataram itu boleh kita berpuasa? Jalan kaki. Jalan kaki. Pesawat. Pesawat. Jalan kaki. Ini mau ke Bima katanya Pak Syafruddin ini, Pak RT ini mau pakai mobilnya pakai AC. Nanti naik ferinya pakai AC, tidur dalam AC, dalam ruangan yang ber-AC. Mau tidak puasa? Dengan kira-kira alasan apa dulu ini? Karena musafir, bukan tempat pasangnya musafir. Musafir itu dulu kenapa 84 kilo? Ada yang bilang 84, ada bilang 85. Karena itu ketika dulu Rasulullah para sahabat melaksanakan musafir dengan ontanya, ya kan? Karena onta itu dulu kan bukan saja mereka tunggangi tapi membawa barang. Dan biasanya onta itu berhenti ketika perjalanan 84 km. Onta itu minta minum ketika perjalanan 84 km. Nah sehingga inilah yang dijadikan dasar musafir itu 85 km. Ya kalau misalnya masa pakai onta jalan ke Bima, ya boleh nggak berpuasa. Nah, tapi kalau pakai pesawat, pakai AC janganlah. Nah, ya kalau nggak ada, insya Allah kita lanjutkan. Yang masih punya utang di WA, yang membatalkan puasa, insya Allah kita minggu depan kita lanjutkan. Ya kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Ini kebetulan sudah 6:30. Mungkin ibu-ibu ada kegiatan mau ke pasar dan sebagainya. Kalau nggak ke pasar kan nanti nggak ada yang dimasakin bapaknya, nanti bapaknya marah-marah, puasanya batal lagi kan. Nggak, bukan batal, nggak dapat pahala puasa. Ya insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dan meridhoi apa yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Dan lebih kurangnya tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup ta'lim ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis, berdoa mulai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.